Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku peternak kambing dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, salam ternak. Semangat terus beternak, pantang menyerah, dan selalu optimis dalam kehidupan. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat, selalu dimudahkan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang banyak dan umur panjang. Amin. Oke teman-temanku dimanapun berada, hari ini saya ngonten lagi. Jadi sesuai pertanyaan salah satu subscriber saya di komentar, hari ini saya akan menjelaskan. Semoga sebentar penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya peternak kambing. Jadi untuk bunyi pertanyaannya seperti ini teman-teman. Bang, apakah ternak kambing yang sudah patah tanduknya bisa dibuat kurban atau akikoh? Pertanyaannya cukup bagus ya teman-teman. Ini menyangkut sedikit dalam agama. Insya Allah saya akan menjawabnya ya teman-teman. Jadi pertanyaan tadi itu, Bang, apakah ternak kambing yang sudah patah tanduknya bisa dijadikan kurban atau bisa dipakai untuk akikoh? Oke teman-teman, langsung kita ke pembahasan tanpa berlama-lama. Disimak baik-baik, jangan di skip-skip agar teman-teman semua tidak gagal paham. Jadi untuk ternak kambing yang patah tanduk, belum ada disebutkan ternak kambing yang patah tanduknya tidak bisa dibuat kurban atau akikoh. Jadi untuk kelayakan ternak untuk kurban dan akikoh itu, yang pertama teman-teman harus tahu, yaitu tidak boleh cacat. Dimana cacat ini seperti dia lumpuh, atau kakinya pincang, atau telinganya sebelah tidak ada, atau matanya buta. Itu poin pertama, ternak kambing yang tidak bisa dibuat kurban dan akikoh. Dan yang kedua, ternak kambingnya tidak boleh kurus. Tidak mungkin ya kita mau kurban atau akikoh pakai ternak kambing yang kurus. Dan ketiga, ternak kambing kita itu harus bersih. Dalam arti bersih ini tidak boleh mempunyai skabies. Tidak boleh skabies atau gudik ya, kudis, tidak boleh. Itu jadi untuk tanduk patah ini tidak ada yang melarang akikoh atau kurban untuk ternak kambing yang tanduknya sudah patah. Tidak apa-apa, tapi penjelasannya, apabila masih ada ternak kambing yang lain yang tanduknya masih utuh, ya belilah yang itu atau kurbankanlah yang itu atau buatlah akikoh ternak kambing yang itu. Jadi untuk larangan tidak dilarang, tapi kalau boleh disarankan, carilah kambing yang tidak patah tanduknya. Kan banyak kambing yang tidak patah tanduknya, buatlah itu jadi kurban atau akikoh. Atau keadaan terpaksa tidak ada yang seperti itu, tidak apa-apa, kurbankanlah yang patah tanduknya ya. Biar patah tanduknya kalau dia gemuk, sehat, tidak ada cacat,
malah lebih bagus ya teman-teman. Jadi itu penjelasannya. Jangan sampai nanti teman-teman semua peternak kambing ada mau cari kambingnya, mau beli untuk akiko atau untuk kurban, datang pembeli bilang, aduh sanda mau beli patah tanduknya. Itu salah satu syarat sahnya untuk kurban akiko itu tanduknya tidak boleh patah. Oh, itu salah teman-teman, itu tidak ada ya. Kalau teman-teman kurang yakin dengan saya, boleh teman-teman buka saja di YouTube, tanya Ustadz bagaimana penjelasannya dari Ustadz, apakah yang saya katakan ini bohong atau betul. Jadi untuk teman-temanku, untuk ternak kambing itu yang bagus untuk kurban atau akiko itu ya seperti itu, gemuk, tidak cacat. Cacat itu artinya banyak ya, tidak kudisan. Itu syarat sahnya akiko atau kurban. Jadi untuk patah tanduk itu saya rasa itu tidak ada, itu sah-sah saja, asalkan tidak masih ada pilihan yang lainnya, carilah yang tidak patah tanduknya teman-teman. Jadi itu penjelasannya untuk ternak kambing yang patah tanduknya apa boleh diakiko. Karena ternak ini ada ternak yang tanduknya tidak ada. Bagaimana itu kalau kita mau lihat tanduknya, patah tanduknya? Ada juga yang bilang ternak kambing yang tanduknya diukur dari tanduknya, kalau tanduknya sudah begini baru bisa diakiko. Itu salah teman-teman. Ada ternak kambing yang tidak mempunyai tanduk. Bagaimana dengan itu? Kalau kita mengukur dengan tanduk, bagaimana ternak kambing yang tidak punya tanduk? Apakah bisa diakiko atau bagaimana? Nah, itu jadi jangan berpatokan dengan masalah tanduk ya. Berpatokanlah masalah umur kambing, tidak cacat, tidak kurus, tidak mempunyai skabies. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya tentang pertanyaan salah satu subscriber. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah bertanya, dan teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya, ketik saja di kolom komentar. Saya akan memberi penjelasannya. Mungkin sampai di sini dulu video hari Ahad ini. Terima kasih sudah selalu setia menonton video-video saya. Saya Sikman Supu di kandang kambing sederhana semi umbaran pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.